Ayam apa yang paling besar? Ayam semesta. Oke guys, kali ini kita akan mendevelop Odoo modul kustomisasi JavaScript. Idenya adalah kita akan menampilkan jokes atau Odoo akan memberikan jokes ketika sedang loading screen. Um, Pada video kali ini berarti kita memerlukan database jokes, sumber jokes-jokesnya, dan itu kita akan menggunakan candaan API di sini. Oke, kredit pada Arda Putra 21 yang sudah membuat API ini. Kita lihat di sini dokumentasinya, ada beberapa fungsi atau endpoint. Kita nanti bakal menggunakan API text random. Jadi kita akan dapat jokes secara random. Untuk memanggil API ini cukup simple guys. Kita tinggal menggunakannya, manggilnya dengan syntax fetch dari JavaScript. Oke, jadi tahap pertama sudah oke ya. Kita bakal menggunakan API ini sebagai sumber jokesnya. Kemudian tahap kedua adalah kita perlu menentukan salah satu case di mana Odoo itu loading. Jadi kita langsung ke Odoo-nya. Nah, kemungkinan itu Odoo akan loading saat kita upgrade modul. Jadi, misal nih kita upgrade modul. Nah, di sini bisa kalian lihat di pojok kiri bawah loading ya. Jadi kita bisa pakai skenario ini untuk melakukan development. Pertama-tama kita track dulu guys, fungsi JavaScript apa yang terpanggil saat kita atau saat Odoo sedang loading. Oke, biasanya itu sesuatu yang tampil di UI Odoo itu berasal dari codingan XML. Jadi kita perlu searching dulu nih guys, dengan keyword yang spesifik di source code Odoo. Jadi kita trigger dulu nih proses loadingnya. Ini ada elemen loading dengan class loading indicator, kita copy. Kemudian kita cari di Odoo base-nya. Cari dalam Odoo 17. Oke, sudah ketemu nih. Nah, si loading indicator ini berasal dari keyword template dengan nama web loading indicator. Biasanya sebuah template ini dipanggil dari JavaScript. Seperti yang kita bisa lihat, dia dipanggil pada kelas loading indicator. Nah, kita udah dapat nih fungsi atau kelas JavaScript-nya yang akan kita inherit. Berarti kita akan melakukan inheritance pada loading indicator menggunakan fungsi patch dari Odoo. Di sini bisa kita lihat nih, setup adalah fungsi yang terpanggil, fungsi awal yang dipanggil oleh Odoo. Ya, jadi di sini kita ada RPC request dan RPC response. RPC itu biasanya proses pemanggilan data atau pemanggilan resource dari front end ke back end. Jadi saat si front end ini memerlukan data sesuatu, dia akan melakukan RPC request ke back end atau ke database. Oke, berarti kita nanti akan inherit request call karena saat terjadi request pasti di situ ada loading. Sementara yang response call ini lebih ke penyelesaian setelah loading. Seperti kita lihat di sini, dia ada UI unblock, ada should unblock false, berarti ketika semua udah selesai kita Odoo akan mengunblock UI-nya karena tidak ada loading lagi. Oke, langsung saja kita buat modulnya. Seperti biasa kita bikin directory baru, jokes loading, kita namai modulnya jokes loading. Kita bikin struktur utama modulnya dengan menambahkan manifest.py.
kemudian init. Nah, kalau kita menginisiasi sebuah file Python customization, itu kita akan menginisiasinya atau memanggilnya lewat init.py. Sedangkan untuk XML kita akan memanggilnya lewat manifest. Begitu juga dengan JavaScript atau CSS, itu biasanya kita akan menginisiasi atau memanggilnya lewat manifest. Kita lihat dulu manifest yang ada ya. Kita copy paste dulu nih manifest yang ada. Seperti biasa kita namai modulnya loading jokes, kemudian deskripsinya menampilkan jokes saat loading, kategorinya web, kemudian dependensinya web. Kenapa dependensinya web? Karena fungsi yang akan kita inherit ini berasal dari modul web. Oke, data kita tidak perlu. Kemudian kita akan memerlukan aset untuk load, untuk menginisiasi atau meload aset JavaScript yang kita buat nanti. Oke, kemudian kita perlu membuat satu direktori lagi, static src.js. Kemudian kita bikin file JavaScript-nya, loading.js. Oke, loading.js. Kemudian kita akan menginherit si loading indikator. Kita pertama kita perlu pada file JavaScript kita perlu mengikut sertakan struktur standar ini, yaitu comment auto modul. Kemudian kita memanggil atau mengimport si loading indikator. Kita bisa cari sintaknya di Autobase pada file JavaScript. Nah, ini dia import. Kita copy paste dalam file kita. Nah, untuk mengimport suatu kelas dari modul lain, itu kita bisa menggunakan sintak import, nama kelasnya si loading indikator, from atau dari modul web. Kemudian ini direktori ke filenya, di mana direktorinya itu dia berada di sini, web static src, web client, loading indikator. Nah, kita perlu mengabaikan direktori static src, jadi di sini kita hanya mengikutsertakan web client, loading indikator, kemudian nama filenya loading indikator. Jadi kita tidak mengikutsertakan si static src seperti ini. Kita menghapusnya saja. Oke, kita zoom sedikit. Oke, kemudian kita memerlukan fungsi patch. Kita cari di base dulu. Ini dia, kita copy paste. Nah, nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Patch sudah oke. Nah, di sini yang kita patch atau kita inherit adalah loading indikator. Jadi search bar ini kita ganti dengan loading indikator. Ini nama fungsi yang akan kita inherit. Nah, kemudian ini tidak perlu mengimport si search bar karena use case-nya beda. Oke, kemudian ini dia fungsi yang perlu kita panggil. Ini fungsi yang kita inherit, si request call.
Kemudian kita tidak perlu mengcopy paste semua codingan dari request call, kita cukup menggunakan super request call detail. Hapus semuanya. Setting client return. Hapus semuanya. Oke guys, super get position. Oke. Nah, sintaks super ini sama aja kita dengan memanggil si request call asli di sini. Jadi kita tidak menghilangkan logic bawaannya guys, atau tidak melakukan override pada logic bawaannya, cuma menambahkan suatu proses baru, yaitu menampilkan jokes saat loading. Kemudian kita bisa, nah kita kasih kondisi nih guys, biar jokes kita tidak biar jokes biar kita kasih kondisi nih guys, agar saat kita manggil API jokes tidak berulang-ulang. Ya guys, ini file JavaScript-nya udah kita buat, kemudian kita panggil di manifestnya guys. Nah, kita perlu melihat di base dulu nih, di modul web pada manifestnya. Di sini kita punya atribut asset pada manifest.py-nya. Kemudian filenya itu nanti kita tambahkan ke web asset backend. Kita akan menambahkan custom JS kita kepada file web asset backend, kepada asset backend, karena ini adalah proses backend. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kalau kita menambahkan suatu aset baru pada front end, kita perlu memanggilnya di bawah atau di dalam aset front end. Nah, pada case kita kali ini kita akan memanggil pada web asset backend. Oke, kembali ke manifest kita, web asset backend. Kemudian kita panggil filenya dengan format nama modul, kemudian directory. Loading static js loading.js. Oke, sekarang saat modul diinstal, dia akan mendeteksi file JavaScript kita. Nah, selanjutnya kita akan memanggil si API jokes-nya. Kita coba langsung apakah dia bisa di konsol browser. Nah, sepertinya ada error. Oke guys, ini kurang lebih caranya. Kita call API-nya set. Oke, URL-nya kita ganti dengan ini, dengan API kita random, karena kita akan mengambil jokes random. Oke, kemudian kita reload Odoo-nya, kemudian kita coba untuk install modulnya. Oke guys, oh ada error pada manifest kita, bla bla bla. Ini dia dictionary.
Oke, reload. Kita reload ordernya juga. Kemudian kita update app list dulu. Kita cari jokes loading. Oke, install. The next day. Oke, sepertinya ada error guys. Kita cek dulu nih pemanggilan aset-aset kita, static js jokes loading web client. Dia dari web client loading indikator. Kita coba cari contoh lain guys. Import. Oh, sepertinya dia dari sini guys. Sorry, kita salah melakukan import web client. Ini seharusnya dia dari modul web. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini ada error guys. Ini sepertinya error API-nya. Dia gagal mengconvert sebagai JSON karena kemungkinan responnya berbeda. Oke guys, sepertinya API-nya sudah mati ya ini ya. Oh, tapi ini bisa. API Vercel app API. Oh, ternyata ada typo guys pada dokumentasinya. Vercel, ya ternyata ada typo di sini. Ini bukan Vercel tapi Vercel. Oke, kita reload. Kita tes ulang. Nah, oke guys, ini baru kita dapat jokesnya guys. Responnya dalam bentuk seperti ini. Di atribut data kita dapat jokesnya nih. Oke. Sekarang kita mencoba untuk agar si jokes ini bisa dibacakan oleh Odoo-nya. Kita akan menggunakan speech synthesizer. Text to speech JavaScript. Oke, kita buat copy pastanya guys, tidak usah ribet-ribet. Kita bikin fungsi speak, menerima parameter teks. Kemudian voice-nya tidak usah kita select dulu ya. Yang penting itu adalah language-nya. Language-nya adalah Indonesia. Oke. Language-nya bener ya ini ya. ID text to speech. Coba speech synthesizer. Kenapa panjang sekali? Language. Format language-nya, oh ternyata pakai strip seperti ini. Oke, kemudian kita panggil di fungsi request call. Kita deklarasikan dulu guys, kita tampung this-nya pada variabel self karena this di sini, this di dalam promise atau fetch ini akan berbeda dengan this di luar sini. Sementara kita perlu this-nya dari loading indikator.
Berarti ini self suffix data karena jokesnya berada pada atribut data. Oke, reload. Kita coba guys. Hewan apa yang gak pernah salah? Kucing Gawero. Hargai kedua orang tuamu. Mereka berhasil lulus dari sekolah tanpa bantuan Google. Serius nanya, kalau main ular tangga bagusnya pakai ular apa? Oke guys, sudah bisa sih. Odonya sudah bisa menyampaikan jokes. Cuma ini kepanggilnya rada sering ya, sering terpanggil dia ini. Tapi nggak apa-apa sih, malah lucu guys. Jadi kita nggak bosen nih guys saat kerja Sayur pakai apa Odo. yang dilarang polisi? Jawabannya, lalapan liar wakakaka. Kalau dipotong malah tambah tinggi. Oke guys, Apa itu? untuk video kali Celana. ini Oke guys, untuk video kali ini sepertinya sampai di sini dulu. Source code untuk modul ini akan saya share pada kolom deskripsi di akun GitHub. Jadi teman-teman bisa coba untuk download dan mempelajari modulnya secara langsung. Oke, thank you guys.